Bab 1416. Kamu sudah lihat. Friska menaikkan tangannya dengan ekspresi mencibir. Presdir Daniel sama sekali tidak ingin memedulikanmu. Kamu malah masih berlagak di sini. Daniel, kamu keluarlah dulu. Daniel memotong perkataan Tracy. Kamu, Tracy tertegun. Tidak disangka pria ini malah menyuruh dirinya keluar. Friska menyunggingkan senyum dingin, sambil memasang ekspresi mencibir. Tracy memelototi Daniel dengan marah, lalu berbalik dan pergi. Melihat bayangan Tracy yang pergi, dalam hati Friska merasakan kesenangan seorang pemenang. Namun, saat berbalik badan dan berhadapan dengan Daniel, dia tetap memasang sikap baik, elegan, dan rendah hati. Dia pun tertawa pahit. Mungkin Nona Tracy ada salah paham terhadapku. Tidak penting. Daniel memalingkan pandangannya dan menatap Friska. Terima kasih karena telah menyelamatkanku. Jangan bersikap sungkan padaku. Kita adalah orang sendiri. Friska menatap Daniel dengan lembut. Oh ya, aku sudah memberitahu ayahku bahwa perjamuan makan malam itu akan diundur seminggu. Kenapa? Daniel bertanya. Sekarang kamu sedang sakit. Jika acara perjamuan diadakan sesuai rencana awal, maka kamu tidak akan bisa menghadirinya. Friska berkata dengan pengertian. Mengundurnya seminggu lagi seharusnya tidak masalah kan? Ya, Daniel merespon seadanya. Lalu bertanya, hari ini kamu datang mencariku karena hal ini. Alasan utamanya adalah ingin menjengukmu. Begitu membicarakan hal ini, suasana hati Friska menjadi sedikit sedih. Kamu sakit begitu parah. Aku sungguh ingin tinggal untuk menjagamu. Tapi sepertinya Nona Tracy tidak terlalu senang. Oh, ada apa? Daniel menjadi tertarik. Apa dia berbuat sesuatu padamu? Semalam saat datang ke sini, dia bertengkar dengan Paman Sanjaya di lantai bawah. Aku mengingatkannya untuk mengecilkan suaranya. Dia malah sangat marah, lalu bertengkar denganku. Aku pun hanya bisa pergi. Friska merasa sangat getir. Kenapa dia bisa bertengkar dengan Paman Sanjaya? Daniel mengerutkan keningnya. Benar. Aku juga merasa Paman Sanjaya sangat terhormat dan semua orang sangat menghormatinya. Tapi temperamen Nona Tracy. Friska menghentikan perkataannya. Pada akhirnya mengalihkan topik pembicaraan. Sudahlah. Lebih baik kita jangan membicarakan hal ini. Oh ya, hari ini Tuan Besar Louis meneleponku. Tapi aku tidak menjawabnya. Hanya saja, dia masih mencari segala cara untuk menghubungiku. Tidak tahu apa yang ingin dia katakan. Sebaiknya kamu jangan ikut campur dalam masalah ini. Daniel langsung berkata terus terang. Ya, aku akan mendengarkanmu. Friska mengangguk berulang kali. Kemudian berkata lagi. Untungnya Nona Tracy tidak apa-apa. Sebelumnya, setelah mendapatkan kabar bahwa Duke Louis membayar orang untuk membuntuti Nona Tracy, lalu dia pun menghilang selama 3 hari, aku sungguh merasa khawatir. Sebenarnya, apa yang ingin kamu katakan? Daniel memotong perkataannya. Friska tertegun. Kemudian dengan cepat bereaksi kembali. Tidak, aku hanya berpikir Tuan Besar Louis terus menghubungiku. Mungkin ada hubungannya dengan Duke Louis. Aku sudah bilang, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Sebaiknya kamu jangan ikut campur. Daniel menatap Friska lekat-lekat, sambil berbicara dengan serius. Selain itu, awalnya saat aku mengenalmu, aku merasa kamu sangat jujur. Aku pun sangat menghargainya. Namun, sekarang kamu berbicara dengan maksud tersembunyi. Membuatku sangat tidak suka. Mendengar perkataan ini, raut wajah Friska langsung berubah. Dia pun buru-buru menjelaskan. Presdir Daniel, mungkin kamu salah paham. Aku hanya... Tok tok tok. Pada saat ini, Rian mengetuk pintu dan masuk sambil membawa sebuah dokumen. Melihat Friska juga ada di dalam, dia pun menyapa. Nona Friska sudah datang. Ya, Friska merespon seadanya. Rian merasa suasananya tidak terlalu beres. Maka dia pun bersiap keluar. Kalau begitu, aku keluar dulu. Kamu datang di waktu yang tepat. Daniel pun bertanya kepada Rian. Semalam Paman Sanjaya mempersulit Tracy. Mendengar perkataan ini, Friska langsung tercengang. Dia mengira setelah dirinya memberitahu Daniel mengenai pertengkaran Tracy dan Sanjaya, Daniel pun akan merasa bahwa Tracy tidak menghormati orang tua, sehingga timbul rasa kecewa terhadap Tracy.
Tidak disangka dia malah balik bertanya, apakah Paman Sanjaya mempersulit Trasi? Bab 1417. Ada sedikit salah paham, tapi sudah diselesaikan. Rian menatap Friska dengan canggung, lalu berkata dengan maksud tak tersirat, untuk masalah detailnya, aku akan melaporkannya pada Anda nanti. Sekarang saja, Daniel memberikan perintah. Baik, Rian tidak berani membantahnya. Hanya bisa menundukkan kepala dan berbicara. Karena Anda jatuh sakit, Paman Sanjaya merasa sedikit kesal pada Nona Trasi. Bagaimanapun juga, Anda terluka karena menyelamatkan Nona Trasi. Baru saja kondisi membaik. Anda sudah dibuat kesal olehnya hingga penyakit kambuh. Maka, Rian melirik Friska sekilas. Lalu lanjut bicara. Saat Nona Trasi kembali, Paman Sanjaya sedikit mempersulitnya. Namun, kemudian Carlos dan yang lainnya pulang. Maka perselisihan pun bisa diselesaikan. Saat itu apa yang kamu lakukan? Daniel memelototi Rian. Setelah turun dari pesawat, aku pergi mengantar Naomi ke rumah sakit dulu. Rian berkata dengan suara lemah. Kondisi Naomi saat itu sangat berbahaya. Harus ada orang. Sudahlah, Daniel memotong perkataannya. Keluarlah. Baik, Rian buru-buru pergi. Takut membuat Daniel marah lagi. Pada saat ini, suasana sudah menjadi sedikit serius. Friska bahkan tidak berani untuk menarik napas kencang. Tiba-tiba dia menyadari bahwa semua trik kecilnya dapat dilihat oleh Daniel. Dalam hati, dia merasa menyesal. Merasa dirinya tidak seharusnya kehilangan batasan karena panik. Sekarang malah berakibat sebaliknya. Membuat Daniel tidak suka padanya. Harus bagaimana ini? Pada hari perjamuan makan malam, aku akan memberikan sebuah hadiah besar. Daniel menatap Friska sambil berkata dengan serius. Terima kasih, karena sudah mencari Dr. Heidi pada waktu yang genting. Juga terima kasih atas pendampingan dan perhatianmu selama beberapa waktu ini. Presdir Daniel. Aku, Nona Friska. Daniel memotong perkataan Friska. Lalu lanjut bicara. Kamu adalah seorang gadis yang baik. Aku tahu perasaanmu. Tapi aku tidak cocok untukmu. Kita bisa menjadi teman biasa. Dan kamu jangan menghabiskan pikiranmu untuk diriku lagi. Bukan, Presdir Daniel. Dengarkan perkataanku. Aku lelah. Daniel memejamkan matanya dengan perasaan lelah. Sikap ini sangat jelas menunjukkan bahwa Daniel menolak berbicara dengannya. Tetapi Friska tidak rela. Kedua matanya basah. Dengan menahan diri untuk tidak bersedih dan mengontrol suasana hatinya, dia pun bertanya dengan hati-hati. Aku tahu sekarang kondisimu sangat lemah. Tidak bisa berbicara terlalu banyak. Namun, aku hanya ingin menanyakan sebuah pertanyaan terakhir. Katakan. Daniel membuka matanya dan menatap Friska. Kamu menolakku. Apakah karena Trasi? Mata Friska sudah berlinang air mata. Jika tidak ada dia, apakah kamu akan menyukaiku? Ini adalah dua buah pertanyaan. Ekspresi Daniel sangat serius. Aku tidak menjawab pertanyaan yang berandai-andai. Namun, aku bisa memberitahumu bahwa Trasi adalah wanita pertamaku, juga satu-satunya wanita bagiku. Karena dia, barulah aku bisa belajar untuk mencintai. Sejak awal, aku tidak pernah berpikir untuk mencintai wanita lain. Dulu tidak, sekarang tidak, kelak juga tidak akan. Mendengar perkataan ini, akhirnya air mata Friska bergulir jatuh tanpa bisa dikontrol. Dia menangis dengan sangat elegan, berusaha sekuat tenaga untuk menggigit bibirnya, tidak mau mengeluarkan suara. Dia menutup wajahnya, lalu berbalik dan melangkah keluar dengan cepat, bagaikan melarikan diri dari kenyataan yang tak mampu diterima ini. Melihat bayangan Friska, Daniel pun tak bisa menahan diri untuk menghela napas. Akhirnya mengatakannya dengan jelas. Wanita sungguh merepotkan. Semoga kelak jangan ada masalah semacam ini lagi. Daniel pun memejamkan matanya dan berniat tidur. Namun, pada saat ini, pintu kamar dibuka dan Trasi berlari masuk dengan buru-buru. Lalu bertanya dengan bersemangat, kenapa Nona Friska pergi sambil menangis? Apa yang kamu lakukan padanya? Daniel perlahan-lahan membuka matanya yang lelah.
lalu menatap Tracy dengan dingin, sama sekali tidak berbicara. Oh ya, kamu sudah seperti ini. Jelas tidak akan bisa berbuat sesuatu padanya. Melihat Daniel seperti ini, tiba-tiba Tracy pun mengerti. Kemudian, dia masih bertanya dengan penasaran. Apa kamu mengatakan sesuatu padanya? Melihat Tracy yang lamban dalam berpikir, Daniel sangat emosi. Dia pun memelototi wanita itu dengan kesal, tidak ingin mempedulikannya. Bab 1418. Kenapa tidak bicara? Tracy mendekat, sambil bertanya dengan penasaran. Sebenarnya, apa yang kamu katakan padanya? Berisik, Daniel mengerutkan keningnya. Biar ku tebak, Tracy benar-benar sangat penasaran. Tidak bisa jika tidak mengetahuinya dengan jelas. Dia menyatakan perasaan padamu, dan kamu menolaknya. Daniel tidak menjawab, hanya memejamkan matanya untuk beristirahat. Tidak benar. Aku lihat kamu cukup suka padanya. Tadi juga menyuruhku keluar. Jelas-jelas kamu melindunginya. Mengingat hal ini, Tracy menjadi cemburu. Dia pun lanjut menebak. Kalian bertengkar. Mungkinkah karena aku? Apa? Sudah selesai. Daniel hampir dibuat kesal olehnya. Oke. Aku tidak akan berisik lagi. Tracy menguap. Lalu membuka selimut dan masuk ke dalamnya. Selagi anak-anak tidak ada, aku juga mau tidur sebentar. Baru saja berbaring. Dia pun teringat sesuatu. Maka buru-buru bergeser ke samping. Daniel menyentuhnya menggunakan kaki. Lalu bertanya, sebelumnya, apa yang ingin kamu katakan? Apa maksudmu? Tracy memejamkan matanya, sambil memeluk bantal. Sudah masuk dalam mode tidur lelap. Dia tidak tidur selama 4 hari. Semalam juga tidak tidur dengan baik. Karena itu, sekarang masih sangat mengantuk. Ingin lanjut menambah waktu tidurnya. Sebelumnya, tiba-tiba kamu memanggil namaku. Lalu kamu mengatakan satu kalimat. Daniel sangat ingin mendengar wanita itu mengatakan hal itu lagi. Cepat katakan, apa itu? Tidak ada. Apa aku ada mengatakan sesuatu? Tracy sama sekali tidak ingin mengakuinya. Aku sudah lupa. Kamu. Daniel sangat emosi hingga menggertakkan gigi. Jika sekarang kondisi fisiknya baik-baik saja, dia pasti sudah membalikkan tubuh wanita itu dan memukul bokongnya dengan kuat. Namun, sekarang dia tidak bisa bergerak. Sudahlah. Cepat tidur. Tracy seperti membujuk anak kecil. Pelan-pelan menepuk pundaknya. Lalu berbicara dengan suara kecil. Dokter bilang kamu harus banyak istirahat. Baru bisa pulih dengan cepat. Tracy. Kamu. Saat Daniel hendak berbicara, Tracy sudah tertidur. Bahkan mengeluarkan suara dengkuran halus. Daniel pun tercengang. Sambil menatap wanita itu dengan tertegun. Benar-benar tidak bisa dibayangkan. Tidur hanya dalam beberapa detik. Detik sebelumnya masih berbicara dengannya. Detik berikutnya sudah tidur. Sungguh wanita yang tak berperasaan. Daniel menjadi tak bisa berkata-kata. Namun, melihat Tracy tidur dengan nyenyak, bibir Daniel pun menyunggingkan senyum tipis. Wanita itu seperti tiba-tiba kembali menjadi Tracy yang dulu. Sangat lugu dan bodoh. Sifatnya juga menjadi lebih ceria. Begitu juga bagus. Setidaknya wanita ini akan berada di sisinya. Daniel menggeser tubuhnya ke arah Tracy, membuat kepala wanita itu bersandar di pundaknya. Tracy secara naluri mengelus-eluskan tubuhnya ke pelukan Daniel. Mencium aroma tubuh pria itu. Dia tidur semakin nyenyak. Daniel mengelus dahi Tracy menggunakan dagunya. Lalu mencium rambut wanita itu dengan lembut. Barulah dia juga perlahan-lahan tidur. Kedua orang itu tidak melakukan apapun. Meskipun hanya tidur berdekapan bersama. Rasanya itu juga sangat bahagia. Saat sore hari, Tracy dibangunkan oleh suara alarm. Dia langsung bangun dengan terkejut. Lalu buru-buru mematikan beker. Takut membangunkan Daniel. Namun, Daniel tetap terbangun. Maaf, membuatmu terbangun. Tracy menggosok matanya dengan lembut. Lalu turun dari ranjang. Aku sudah berjanji. Malam ini akan pergi ke villa sisi utara memasak untuk anak-anak. Mereka sudah mau pulang sekolah. Aku harus bergegas ke sana. Kenapa tidak di sini? Daniel mengerutkan keningnya. Bukan hanya Carlos, Charles, dan Carla. Tapi masih ada ketiga anak yang lain. Tracy mengikat rambut panjangnya. Lalu masuk ke kamar mandi untuk mandi.
Aku sudah sangat lama tidak menemani mereka. Bawa mereka semua kemari. Daniel tidak rela Tracy pergi. Wanita itu ada di sisinya. Barulah dia merasa tenang. Hah, Tracy sedang menggosok gigi. Maka tidak mendengar perkataan Daniel. Daniel hanya bisa menunggunya keluar. Baru bicara lagi. Dengan cepat, Tracy sudah selesai mandi. Sambil mengeringkan wajahnya, dia keluar dan berganti pakaian di belakang sekat. Apa yang kamu katakan tadi? Aku bilang bawalah ketiga anak itu kemari. Daniel mengulangi perkataannya yang tadi dengan sabar. Bab 1419. Benarkah? Tracy sangat terkejut. Itu adalah anak dari musuh bebuyutanmu. Daniel tidak bicara, hanya menatap Tracy dengan dingin. Hehe, Tracy tertawa. Tapi, mereka bertiga sangat menyukaimu. Sebelumnya, masih ribut ingin mendengarkan ceritamu. Bawalah kemari. Besok aku akan bercerita. Daniel berkata dengan sangat serius. Tidak perlu pergi ke sana kemari. Apa maksudmu? Tracy sengaja menggodanya. Kalau begitu, kita termasuk berbaikan. Omong kosong. Daniel memelototi Tracy dengan marah. Sekarang dia mengerti bahwa wanita ini ingin mendengar dirinya mengucapkan sendiri. Kamu kembalilah. Aku mohon. Tinggallah di sisiku. Jadilah nyonya rumah di keluarga ini. Dan jangan pergi lagi, wanita menyebalkan ini. Setiap kali ingin menang. Hanya wanita ini yang bisa membaca isi hatinya dengan tepat. Baiklah. Anggap saja aku terlalu percaya diri. Tracy sengaja terlihat sedih. Kamu istirahatlah dengan baik. 2 hari ini aku akan menemani anak-anak di villa sisi utara. Biar Ryan yang menemanimu. Apa? Daniel langsung panik. Bicaranya juga menjadi lancar. Siapa yang mau ditemani olehnya? Setelah memasak untuk anak-anak, kamu kembalilah. Tidak bisa. Aku juga berjanji pada mereka untuk membacakan cerita. Tracy mengenakan jaket dan memakai sepatu. Lalu buru-buru berjalan keluar. Jika kamu bosan, suruh mereka menyalakan TV saja. Lalu menonton film komedi. Tracy, Daniel belum selesai bicara. Tracy sudah berlari keluar. Meninggalkannya yang sedang kelabakan seorang diri di kamar. Pada saat ini, Ryan membuka pintu dan masuk. Tuan Daniel, Nona Tracy kembali ke villa sisi utara. Malam ini aku yang akan menemani. Perkataan belum selesai. Ryan sudah tertegun. Karena Daniel memelototinya dengan marah. Tatapannya penuh dengan kemarahan. Ryan terkejut hingga bergidik. Lalu bertanya dengan hati-hati. Ada apa? Enyahlah. Daniel berseru marah. Ryan tidak berani pergi. Juga tidak berani tinggal. Lily pergi mencari Dr. Heidi. Jika aku pergi, tidak ada orang yang akan menemani Anda. Biarkanlah aku menemani Anda. Aku berjanji tidak akan bersuara. Setelah bicara, dia masih membuat gerakan bahwa dia akan menutup mulutnya. Daniel mendengus dengan kesal, lalu mencoba untuk bergerak, tetapi tubuhnya sangat kaku. Begitu bergerak, maka langsung sakit. Jadi dia hanya bisa lanjut berbaring. Anda jangan bergerak sembarangan. Ryan buru-buru menghampiri, lalu menghibur. Cukup berbaring 2 hari lagi. Hanya tersisa 2 hari lagi. 2 hari. Bagi Daniel, itu sudah sangat panjang. Tracy buru-buru pergi ke villa sisi utara, lalu mulai memasak makan malam. Meskipun makanan yang dia masak tidaklah banyak, tapi tetap merupakan niat hatinya. Selain itu, anak-anak juga sangat suka masakannya. Bibi Riana khusus datang untuk membantunya. Membuat bakpao berbentuk babi dan ketan tim ayam. Lalu masih ada makanan yang suka dibuat oleh Bibi Juni semasa hidupnya dulu. Saat senja, anak-anak pun pulang. Di atas meja sudah penuh dengan makan malam yang beragam. Saat turun dari mobil dan mencium aroma makanan, anak-anak pun berseru dengan gembira. Lalu berlari masuk ke dalam. Mami, Mami, Bibi, Bibi. Kelima anak itu mengelilingi Tracy sambil terus berceloteh. Hanya Carlos yang meletakkan tasnya, mencuci tangannya, lalu duduk dengan tenang di depan meja makan, sambil bermain laptop. Sungguh patuh, dengan mengangkat piring salad di tangannya tinggi-tinggi sambil dikelilingi sekelompok anak. Tracy melangkahkan kakinya dengan hati-hati ke depan meja, lalu meletakkan makanan. Setelah itu, dia mencuci tangannya, barulah memeluk anak-anak. Charles, Carla, anak baik.
Mami membuat banyak makanan enak. Kalian cuci tangan dulu. Baik, Mami, Tini, Winnie, Biti. Ayo biar Bibi peluk. Tracy memeluk ketiga anak kecil itu dengan bersemangat. Biar Bibi. Lihat, apa kalian bertambah kurus? Setiap hari aku memakan begitu banyak nasi, daging, juga buah. Tini melaporkan sambil menjulurkan jarinya. Masih ada sedikit telur, permen, dan pizza. Bab 1420. Bibi. Aku juga. Winnie masuk ke dalam pelukan Tracy. Lalu buru-buru berkata, setiap hari aku makan begitu banyak makanan. Aku bahkan bertambah gemuk 1 kilogram. Benarkah? Coba Bibi gendong. Tracy memeluk Winnie. Wah, sungguh bertambah gemuk. Winnie sungguh hebat. Biti. Bagaimana denganmu, Bibi? Biti tidak seperti Tini dan Winnie yang berebut menunjukkan keunggulan mereka. Dia malah berdiri diam di samping. Sekarang melihat Tracy sedang bertanya pada dirinya, Biti pun seperti ingin menangis. Matanya juga memerah. Biti, ada apa? Tracy buru-buru memeluknya. Kenapa menangis? Ada orang yang menindasmu atau? Bibi, aku merindukan Mami. Biti berkata dengan suara tercekat. Kapan kami bisa bertemu dengan Mami? Mendengar perkataan ini, mata Tini dan Winnie juga ikut memerah. Lalu air mata mereka pun bergulir jatuh. Anak baik, Tracy buru-buru memeluk ketiga anak itu, tetapi tidak tahu harus bagaimana menghibur mereka. Sudah 2 bulan dia membawa ketiga anak ini meninggalkan negara Emron. Meskipun anak-anak masih kecil, tapi pasti masih mengingat Mami mereka. Sampai sekarang, masih belum ada kabar yang pasti mengenai Lorenzo. Keadaan Mami anak-anak ini juga sama sekali tidak diketahui. Tracy sungguh tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya pada mereka. Tini, Winnie, Biti, jangan menangis. Bibi pasti akan membantu kalian mencari Papi dan Mami. Pada saat ini, Carla menghampiri dan menghibur ketiga anak kecil itu. Aku mau mencari Mami. Biti menundukkan kepalanya. Lalu berkata sambil terseduh-seduh, aku ingin menelepon Mami. Kamu ingat nomor telepon Mami? Tracy buru-buru mengeluarkan ponselnya. Beritahu Bibi berapa nomornya. Bibi akan membantumu meneleponnya. Aku ingat. Biti mengambil ponsel Tracy. Lalu mengetikkan sederet nomor. 08xxxxxxxx. Namun, nomor ini tidak dapat dihubungi. Biti langsung menangis semakin sedih. Mami tidak menginginkan kami lagi. Mami, Tini dan Winnie segera ikut menangis. Jangan menangis. Jangan menangis. Tracy menjadi panik. Maka buru-buru menghibur. Begini saja. Hari ini Bibi akan mulai mencari Mami kalian. Pasti bisa menemukannya. Dalam hati, Tracy berpikir seharusnya Mami ketiga anak ini adalah wanita biasa. Mungkin karena statusnya. Makanya Kak Lorenzo tidak menikahi wanita itu. Setelah terjadi masalah pada Lorenzo, ia khawatir akan melibatkan wanita itu. Maka mungkin juga mengirim wanita itu ke suatu tempat. Namun, asalkan tahu nomor teleponnya, seharusnya bisa menemukannya mengikuti petunjuk ini. Meskipun tidak bisa menemukannya, masih ada Jeff dan Jasper. Mereka pasti punya petunjuk. Benarkah Bibi? Anak-anak itu memiliki harapan. Maka langsung tersenyum. Tentu saja, Tracy mengecup pipi ketiga anak itu. Bibi selalu menepati perkataan yang sudah diucapkan. Bibi sungguh baik. Anak-anak itu memeluk Tracy dengan terharu. Sudahlah, anak baik. Kalian pergilah cuci tangan bersama Kak Carla. Lalu kemari untuk makan. Tracy meminta Carla membawa ketiga anak kecil ini untuk cuci tangan. Sedangkan beberapa pelayan wanita ikut di samping. Ruang makan pun menjadi tenang. Tracy membuka celemeknya. Lalu bersiap untuk duduk. Mami, duduklah. Charles menarik kursi untuk Tracy dengan gaya seorang gentleman. Tracy duduk di kursinya. Lalu menyadari bahwa Carlos masih fokus dengan laptopnya. Maka dia pun bertanya dengan penasaran. Carlos, apa yang sedang kamu kerjakan? Aku sedang mencari paman. Carlos mendorong laptopnya untuk diperlihatkan pada Tracy. Aku menyadari bahwa paman sama sekali tidak ada di negara Emron. Apa? Tracy tertegun. Lalu buru-buru bertanya. Bagaimana kamu mengetahuinya? Sebelumnya, saat kita berada di negara Emron, aku meneliti sebuah penemuan yang ada hubungannya dengan sistem pelacak.
Saat itu ketika aku melakukan percobaan, tanpa disengaja, terhubung ke ponsel paman dan orang-orang di sisinya. Setelah terjadi masalah pada paman, ponselnya pun dibuang. Namun, aku memeriksa bahwa posisi terakhir sebelum ponsel dibuang adalah di bandara internasional. Kemudian, melalui posisi orang lain, aku mengikuti petunjuk dan memeriksa selangkah demi selangkah, lalu memastikan bahwa paman tidak ada di negara Emron. チャンネル